laisa syadidul ladzi yaghlibun nasa walakinna syadidal ladzi yaghlibu nafsahu. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laisa syadidu, laisa bukanlah asyadidu orang yang kuat itu alladzi yaglibun nasa, yang dapat mengalahkan orang banyak. Jadi kata Nabi, orang kuat itu bukan orang yang dapat mengalahkan orang banyak. Walakinna syadidal ladzi yaglibu nafsahu, akan tetapi asyadida, orang yang kuat itu alladzi, yang yaglibu, dapat mengalahkan nafsahu, dirinya sendiri. Jadi musuh itu sungguhnya ada dalam diri kita. Mike Tyson itu luar biasa waktu itu. Orang 1 ronde, 2 ronde rubuh semuanya tuh. Tapi dia tidak mampu menguasai dirinya ya. Ketika dia tengkar dengan istrinya, nah dia kalah ya. Dia kalah dengan dirinya sendiri. Jadi orang kuat dalam bahasa agama itu bukan yang sterok. Tahu sterok ya? Orang dulu yang sterok. Sterok bahasa apa tuh? Bahasa Belanda, sterok gitu. Ya dapat siapa aja dia jotos jatuh. Ada orang yang kuat itu justru orang dapat mengalahkan dirinya sendiri. Jadi musuh itu ada di dalam diri. Bapak-bapak nih kalau di rumah, mohon maaf, so ada orang marah tuh, piring dia banting 10. Ya, jendela dia tendang, gubrak aja, sampai ayam yang kagak nggak salah dia sepok, keok. Kata ayam, orang bego, marah sama bininya, gua yang ditendang. Itu orang lemah, meskipun badannya kekar, kalau dia tidak mampu mengalahkan dirinya, itu orang lemah. Jadi orang yang kuat itu dalam bahasa sana, walakinna syadidal ladzi yaglibu nafsahu indal ghadab, dan hadisnya. Akan tetapi orang yang kuat itu orang yang mampu mengalahkan dirinya indal ghadab, dalam hadis lain indal ghadab, ketika laisa syadidu bisur'ah innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, bukanlah orang kuat itu orang yang mampu mengalahkan musuh, akan tetapi orang yang kuat itu orang yang mampu mengalahkan nafsunya, dirinya sendiri indal ghadab, ketika marah. Ini bahasa Rasulullah sungguh luar biasa. Jadi selama ini kita bilang orang kuat itu orang yang mengalahkan musuh, padahal sebenarnya musuhnya ada di dalam diri kita sendiri. Makanya karena isbir la taghdab walakal jannah. Isbir sabar la taghdab, jangan kau walakal jannah, kau dapat surga. Kata Nabi, isbir sabar la taghdab, jangan kau malah walakal jannah, kau dapat surga. Ini kalau muludan kan ada kebuli ya. Kebuli itu yang di belakang udah marah-marah, paniatannya bego luar biasa nih, orang banyak ini bagian kebuli 3 orang, kita nggak keduman nih. Ini orang belum makan kebuli aja udah marah-marah, ya. Belum makan kebuli aja darahnya udah naik. Bagaimana nanti makan kebuli tuh? Yang katakan isbir la taghdab walakal jannah, sabar jangan marah, kau dapat surga, kebuli surga. Binasehatin malah marahan dia, sorga, kebuli sorga lu. Jangan, isbir la taghdab walakal jannah. Jadi musuh ada di mana? Dalam diri kita sendiri. Jadi kalah untuk tundukkan musuh. Maka hikmah puasa itu untuk menundukkan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. As-siyamu junnah, dia. Ini hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man domina lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi domintu lahul jannata. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang domina yang bisa menjamin bagiku, siapa orang yang bisa menjamin untukku ma baina lahyaihi, apa-apa yang ada di antara 2 rahangnya. Ini dalam hadis menjaga lisan. Kata Nabi, man dominali, siapa orang yang bisa menjamin untukku ma bainal lahyaihi, apa yang ada di antara 2 rahangnya, ya, mulut nih, siapa orang bisa menjamin bagiku apa yang ada di antara 2 rahangnya, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara 2 kakinya, domintu lahul jannata, aku jamin untuknya surga. Kalau ada orang yang bisa menjamin bagiku di antara 2 rahangnya, artinya menjaga lisan. Siapa orang yang ada bagiku menjamin lisannya dan menjamin bagiku di antara 2 kakinya, nih kaki jangan dipakai buat maksiat.
Kata Nabi, domintu lahul jannah, aku jaminkan untuknya surga. Kata Nabi, jaminkan untukku apa yang ada di antara dua rahang, artinya jagalah lisan dan jagalah langkah kaki kita. Kalau kita mampu menjaga lisan kita dan menjaga langkah kaki kita di baina rijlaihi, di antara dua kakinya, domintu lahul jannah, aku jaminkan untuknya masuk surga. Ini kaki ini jangan pakai sembarangan Pak ya. Karena nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini di antara dua kaki terjaga langkah kita nih kepada yang baik-baik nih. Kepada yang baik-baik bikulli khutwatin hasanah. Makanya dalam hadis ada orang di Madinah itu namanya Banu Salamah. Rumahnya jauh dari masjid. Mereka datang, ya Rasulullah, kami ingin menjual tanah kami yang jauh dari masjid itu untuk kami jual untuk beli tanah di sekitar Masjid Nabawi. Jauh, pengen dekat masjid. Kata Nabi, jangan kalian jual. Loh, biar kami jual, biar dekat masjid, biar selalu ikut sholat berjamaah. Kata Nabi, biar jauh. Karena bikulli khutwatin hasanah. Karena setiap ayunan langkah kaki kita satu kebajikan. Jadi orang yang paling jauh dari masjid itu paling banyak kebajikannya, karena di antara satu langkah kakinya itu satu kebajikan. Siapa paling jauh di sini? Paling jauh siapa? Saya paling jauh. Saya paling jauh, tapi saya naik mobil. Gimana ngitungnya? Hitung tuh Bapak nanti kalau pulang dari masjid nih hitung langkit. Siji, loro, telu, papat, limo, genep. Berapa jumlah khutwah ayunan langkah kita ya, dikali satu kebajikan kali 10 kebajikan. Nah, siapa orang katanya man dominali baina lahyaihi wa baina rijlaihi domintu lahul jannah. Siapa orang yang ada menjamin untukku apa yang ada di antara dua tulang rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, aku jamin juga untuk dia masuk surga. Artinya jaga lidah di antara dua rahang dan jaga di antara dua kaki. Dua kaki ini fajri ya. Apa namanya? Farji. Ma baina rijlaihi, apa yang ada antara dua kakinya, farji termasuk nih, kemaluan. Kan di antara dua, ya man dominali baina lahyaihi wa baina rijlaihi, dan apa yang ada antara dua kaki kita. Ya, zakar kita diapit di antara dua orang yang bisa menjamin bagiku jaga lidahnya dan jaga apa yang ada di dua kakinya, domintu lahul jannah, aku jaminkan padanya masuk surga. Itu hadis Rasulullah. Jadi jaga lidah dan jaga kemaluan. Karena dua lubang yang banyak menghasilkan jaufani, katanya ada dua lubang yang banyak menghasilkan al-famu wal farju. Mulut ya, lubang, wal farju dan farji. Itu dua banyak dosa datang dari luar lubang tuh. Jaufani kata Nabi, dua rongga, dua lubang yang banyak mendatangkan dosa, al-famu mulut, wal farju dan farji kemaluan. Jadi ma baina rijlaihi, apa yang ada di antara dua kakinya maksudnya farji ya, zakar. Siapa orang ada menjamin bagiku apa yang ada di antara dua rahangnya, maksudnya jaga lidah, jaga omongan dan jaga kemaluan, domintu aku jaminkan untuknya al-jannah, akan surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Al-yadul ulya, tangan yang di atas, ay al-munfiqu, khairun, lebih baik, minal yadi sufla, daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas, ay al-munfiqu, ay al-muqti, pemberi itu, khairun minal yadi sufla, daripada tangan, ay al-sa'il, pemberi itu lebih mulia daripada peminta. Itu maknanya al-yadul ulya, ay al-munfiqu, al-yadul ulya al-munfiqu khairun minal yadi sufla, daripada tangan, ay as-sa'ilu, pemberi itu lebih baik daripada peminta. Di sini agama mengajarkan kita tuh. Jadi bahasa agama bukan tick and give. Kita sudah dengar tick and give ya. Kalau tick and give tuh nggak bagus. Dalam bahasa agama give gitu. Kayak Hasan Abdullah Salam gitu ya. Bahasa agama tuh bukan tick and give. Ya, give ayatnya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakum. Wa anfiqu itu kan infak. Ya, wa anfiqu wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, itu juga berikan, memberi itu. Sama juga al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan yang di atas ay al-munfiqu khairum minal yadis sufla ay minas sa'il,
Dijelaskan oleh ulama itu al-yadul ulya ay al-munfiqu, yang menginfakkan, khairum minal yadi sufla ay as-sa'il, tangan yang di bawah tangan yang meminta-minta. Jadi jangan selalu begini. Jadi tiap bulan nih jangan, mana kupon buat gua. Setahun sekali nanya kupon mulu. Sekali-kali bagiin kupon nih, gua bagiin kupon 100 nih, jangan kupon buat gua, mana kupon mulu, nanya kupon mulu, kupon korban. Sekali-kali bagiin kupon, udah diajak tuh pamfletnya, ayo sedekah segala macam. Ya tiap tahun malah nungguin kupon mulu, sekali-kali bagiin. Nuntun kambing ke masjid, nuntun sapi ke masjid, jangan nuntun kambing masjid ke rumah, jangan. Ini bagi kagak nyolong, iya. Itu daging-daging korban comot duluan. Kadang-kadang sering pala hilang, pala kambing tuh. Ya makanya pernah ribut ya. Ada tuan haji yang biasa motong kambing, diprotes orang. Tadi kambing dibawa sini 50, ini kok udah dipotong tinggal palanya 45. Kata yang motong, lah tadi kambing yang gua potong palanya ada semuanya. Kalau nggak ada palanya gua kagak potong. Apa udah nggak ada palanya gua potong? Enggak, tadi kambing 50, ini kok ada 45 kan? Yang 5 gua kagak tahu, kata yang motong. Gua habis motong gua pulang aja, tinggal nungguin panitia ada pikirannya nggak buat gua yang motong gitu. Nah, habis motong kambing 50, kepalanya ada 45, Pak. Kan protes orang itu, "Ji, ini gimana urusan?" Loh, kambing tadi 50 ada palanya semuanya. Kalau nggak ada palanya buat gua potong. Yang gua potong ada palanya, sekarang udah tinggal 45, gua nggak tahu. Itu ribut-ribut, ketemunya maghrib itu kambing. Ya pantas kalau tukang pukul beduk, pantas nih beduk gua pukul keras banget, ada pala kambing 5 tuh. Nyumbang kagak, ngumpetin pala kambingnya. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Ini amalin, Pak. Tangan yang di atas, kata Nabi, lebih baik daripada tangan di bawah. Ini nih jawami'ul kalim namanya. Ucapan Nabi itu singkat padat. Ya, al-yadul ulya khairum minal yadis. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di. Ini termasuk jawami'ul kalim namanya. Singkat padat. Banyak innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Ad-dinun nasihah. Itu Nabi kalau ngomong singkat tapi padat. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan. Ini termasuk jawami'ul kalim. Itulah Allah berikan kepada Rasul, omongannya singkat dan padat, enggak perlu bertele-tele. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang khairus shadaqah saya tinggalkan karena saya belum mendapatkan syarah yang saya yakini betul-betul saya bisa memahami, maka saya tinggalkan. Afdhalus shadaqati juhdun min muqillin. Afdhalus shadaqati, seabdal sedekah itu juhdun, satu kesulitan, min muqillin, daripada orang sedikit harta. Jadi sedekah yang paling afdal itu juhdun, masyaqqah, kesulitan, min muqillin, dari orang yang sedikit harta. Kalau orang yang banyak harta itu sedekah sih wajar. Ini ada orang yang sedikit harta tetap mau sedekah. Juhdun ay masyaqqatun, kesulitan, min muqillin, daripada orang yang muqillin ay qalilul mal. Muqillin itu orang yang sedikit hartanya. Jadi sedekah yang paling afdal itu sedekah yang datang dari orang yang punya kesulitan, yang sedikit harta. Kalau orang yang banyak harta mau wajar dia sedekah ya. Ini ada orang susah tapi masih tetap mau sedekah. Juhdun min muqillin, ya, juhdun kesulitan, min muqillin, dari orang yang sedikit harta. So afdal sedekah tuh. Kata Nabi, afdalus shadaqati, seabdal-abdalnya sedekah, juhdun, kesulitan, min muqillin, dari orang yang sedikit hartanya. Ini termasuk juga nih jawami'ul kalim nih, singkat padat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kalimatul hikmati dhallatu kulli hakimin. Kalimatul hikmah, kalimat yang berhikmah. Kalimat yang berhikmah itu ada kalimat hikmah. Dhallatu adalah barang hilang, kulli hakimin, tiap-tiap orang bijak. Jadi kalimatul hikmah, kalimat hikmah, kalimat yang punya hikmah itu. Dhalatu adalah barang hilangnya, kulli hakimin, tiap-tiap orang yang bijak. Jadi orang bijak kan mestinya orang berhikmah. Kalau omongannya tidak berhikmah berarti barang hilang itu. Dhalatu kulli hakimin adalah barang hilangnya tiap-tiap orang bijak. Hikmah itu gini, Pak. Hikmah itu kullu kalamin wafaqal haqqa.
Kata ulama, hikmah itu kullu kalamin, setiap omongan, wafaqal haqqa, yang sesuai dengan kebenaran, itu hikmah. Oh, benar omongannya, itu hikmah namanya. Ya. Atau al-kalamul masun min anil haswi, kalimat al-kalam, omongan, al-masun, yang terjaga, anil haswi, daripada kebohongan, itu hikmah namanya. Bapak pernah dengar nama Luqman Al-Hakim? Pernah? Ya, kemudian diabadikan oleh Allah menjadi nama surah. Ini orang sebetulnya bukan rasul, bukan nabi, tapi wali lah. Bahkan Luqman itu dalam tafsir diceritakan orangnya berkulit hitam, berambut keriting, berbibir tebal dan keras. Jadi kata beliau, bagi orang-orang yang tidak berjumpa dengan aku, kata beliau, aku gambarkan sosok diriku. Aku ini orang yang berambut keriting, berkulit hitam, berbibir tebal dan keras. Bayangin Pak, bayangin dah, rambutnya keriting, kulitnya hitam, bibirnya tebal dan keras. Bayangin, setengah detik aja. Nggak usah nengok sampingnya, nggak usah. Kayaknya lu diomongin nih, enggak. Luqmanul Hakim tuh rambutnya keriting, kulitnya hitam, bibirnya tebal dan udah kebayang, udah ya sosoknya ya. Tapi subhanallah, mulia di sisi Allah, sampai diabadikan namanya menjadi surah. Kalau surah Nuh, surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Muhammad, itu wajarlah manusia-manusia mulia. Sekarang Luqman diabadikan oleh Allah menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran. Maka orang-orang sezamannya bertanya, ya, bima nilta, karena sebab apa engkau dapatkan, manilta, apa yang telah engkau dapatkan. Maksudnya sebab apa sih engkau begitu mulia? Bima nilta, karena sebab apa engkau telah mendapatkan apa yang telah kau dapatkan, kedudukan mulia di sisi Allah. Laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Luqman mulianya gitu. Orang tanya, bima nilta, karena sebab apa engkau mendapatkan kemuliaan, apa yang telah kau dapatkan kemuliaan itu. Dia cuma jawab 3. Saya mendapatkan kemuliaan dari Allah cuma 3. Ya, as-sidqu fil kalam. As-sidqu fil kalam, jujur dalam omongan. Sidqul kalam, gitu ya, jujur omongan. Yang kedua, adaul amanah, melaksanakan amanah. Yang ketiga, tarku ma la ya'nini, aku meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat bagiku. Jadi kemuliaan yang aku dapatkan karena 3 hal. Sidqul kalam, jujur omongan. Sidqul kalam, jujur omongan. Yang kedua, adaul amanah, melaksanakan amanah. Yang 3, tarku ma la ya'nini, aku meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat bagi. Maka kalau kita amalkan 3 nih, jujur omongan, melaksanakan amanah, terus kemudian meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat bagi kita, insya Allah derajat kewalian Allah berikan. Ya, jujur omongan, melaksanakan amanah, meninggalkan apa yang tidak manfaat. Ya, sidqul kalam, adaul amanah, tarku ma la ya. Jadi kalau kalian tanya kenapa aku mendapatkan seperti ini, beliau jawab itu. Kalau ngomong jujur, ada amanah dilaksanakan, tidak khianah, bukan bohong mulu. Ada nggak tukang bohong? Ada tukang bohong, banyak tukang bohong. Nggak banyak, mas 1 tukang bohong. Ya, nggak banyak tukang bohong, terus kemudian tidak melaksanakan amanah, malah khianah, dan tidak meninggalkan apa-apa yang tidak manfaatul. Luqmanul Hakim diangkat derajatnya Allah. Itu al-hikmah. Maka disebut ini, kata Nabi, kalimatul hikmah, kalimat yang berhikmah itu dhalatu, adalah barang hilangnya kulli hakimin, tiap-tiap orang yang bijak. Jadi kalau orang bijak udah tidak lagi ngomong dengan hikmah, berarti barang hilang dah. Dhalatu kulli hakimin. Kalimatul hikmah, kalimat berhikmah itu dhalatu, adalah barang hilang kulli hakimin, tiap-tiap orang yang bijak. Jadi kalau sudah kita tidak dapatkan lagi omongan-omongan yang penuh hikmah, itu sudah barang hilang dari orang yang bijak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qanaatu malun la yanfadu. Al-qanaah, qanaah itu ya, qanaah udah jadi bahasa Indonesia, artinya ar-ridha bil qismah. Qanaah itu ar-ridha bi qismatillah. Redha dengan bagian Allah. Hidup itu perlu qanaah.
Al-qanaatu malun adalah harta layan padu yang tidak ada habis-habisnya. Al-qanaah merasa cukup, merasa redha dengan bagian Allah. Ar-ridha bil qismah, ridha dengan bagian Allah tuh malun harta layan padu yang tidak ada habis-habisnya. Kalau kita tidak redha dengan bagian Allah sudah Allah bagi itu. Ya Allah kata wa qasamna bainahum ma'isyatahum, dan kami bagi di antara manusia ma'isyatahum, ya kehidupan rezekinya beda macam. Maka kalau kita dapat segini jangan mikirin harta orang, udah dapat sedikit mulai mikirin harta orang banyak tambah nyesek, udah dapat sedikit mikirin yang banyak. Nah, kita merasa puas dengan apa ini? Ridha bil qismah. Itulah kekayaan yang tidak pernah ada habisnya. Ya, al-qanaatu malun la yanfad. Ini juga termasuk jawami'ul kalim. Omongan Nabi padat sekali. Al-qanaatu merasa cukup itu adalah harta yang tidak pernah ada habis-habisnya. Kalau kita serakah, aduh, capek deh. Orang serakah capek. Yang serakah capek, udah punya segalanya masih serakah capek. Ini udah dapat sedikit masih mikirin harta orang, nyesek ya. Makanya kalau Bapak lagi makan nih, makan ikan asin, tempe, sambal, jangan nengok yang makan soto kambing, sate kambing, empal, perkedel, emping, jangan nengok sih itu Pak. Udah konsentrasi aja sama sini nih. Qanaah, ini bakal nikmat. Jadi nikmatnya makanan itu bukan karena lezatnya, tapi sejauh mana kita merasa cukup, redha dengan apa yang Allah beri. Nah, yang Allah beri itu ya Allah alhamdulillah. Maka bahasanya alhamdulillah enak. Itu ikan asin, tempe, sambal. Kalau kita qanaah nikmat itu, maka tutup aja, jangan nengok samping. Waduh, itu sop kambing, sate kambing, empal, perkedel, emping, segala macam banyak amat. Ini udah makan begini mikirin makanan orang. Muntah nanti yang dimakan, maka qanaah. Jadi harta yang paling bagus tuh qanaah. Kata Nabi, al-qanaatu malun la yanfadu. Qanaah itu air ridha bil qismah. Ridha dengan bagian Allah, itu qanaah namanya. Ar-ridha bi qismatillah. Ya Allah, saya redha dengan bagian yang Kau beri. Itu malun harta la yanfadu yang tidak pernah ada habis-habisnya. Qanaah. Rasa cukup, udah merasa cukup itu aja. Enggak, orang begini enggak, gue udah cukup dengan ini, selesai dah. Ya, udah merasa cukup. Ya. Penting memakan kan ya, ada nasi, ada sambal, ada ayam, ada sop, ada sate, udah cukup begitu aja dah. Betul enggak? Pagi-pagi nih, pagi-pagi ngopi, betul, cukup kopi, pisang goreng, sama burung murai batu, cicak ijo, kacer tuh, sama duit di kantong 20 juta dah. Cukup dah, betul enggak? Enak enggak kira-kira? Enak enggak kira-kira? Kopi, pisang goreng, kacer, cicak ijo, murai batu, sama duit di kantong 20 juta dah hari Minggu pagi. Enak enggak kira? Allahu Akbar. Itu qanaah. Ya, kalau kita qanaah jangankan begitu, punya duit 10.000 aja cukup dah. Kalau qanaah. Ini kalau serakah repot dah, udah punya berapa triliun. Udah punya berapa triliun masih mau ngambil pulau lagi tuh. Allahu Akbar. Allahakumut takasur hatta zurtumul wailul likulli humazatil alladzi jama'a malau wa 'addadah yahsabu annama lahu, celaka lagi, yahsabu, dia menyangka annama lahu, sesungguhnya hartanya, akhladahu, akan mengekalkannya. Dia menyangka hartanya akan bikin dia kekal. Kira-kira Israel kalau udah datang bisa dibayar nggak? Bayar 5 juta lo perpanjang 5 tahun bisa? Bisa? Ya kalau bisa enak, orang kaya datang bayar perpanjang 5 juta 5 tahun, 10 juta 10 tahun. Enak kalau bisa dibayar. Kalau udah datang kan nggak pulang lagi, betul nggak? Ya, nanti kalau Israelnya bisa dibayar, nanti yang mati duluan yang mana? Ya ini yang pada ngaji, duit dari mana punya? Iya, ternyata kullu nafsin dha'iqatul maut, selesai dah. Maka tanamkan qanaah. Kata orang tua, udah dah syukuri aja yang ada. Begitu kata orang tua, syukuri aja yang ada. Maka doa Nabi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Itu jangan ditinggal doa Nabi itu. Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah berikanlah aku kekuatan ala dzikrika untuk selalu bisa ingat Engkau. Karena surah Ar-Ra'd ayat 28 menyatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum
Bidzikrillah ala bidzikrillahi tatmainnul, karena zikir kita akan mendatangkan ketenangan hati. Orang banyak duitnya hatinya nggak tenang, Pak. Kekuasaannya luar biasa, hatinya nggak tenang. Firaun tuh kurang kuasa apa? Kurang kuasa apa? Tapi setiap bayi laki-laki yang lahir dia was-was, makanya dia sembelih benar. Ya, dia takut tuh, nggak tenang hatinya, ya, karena setiap ada bayi lahir yang laki, dia wa id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Disembelih karena tidak tenang. Makanya Nabi, Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah beri aku kekuatan untuk selalu bisa ingat kepadamu, karena akan mendatangkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang kedua wasyukrika, minta kepada kekuatan untuk selalu syukur, karena Ibrahim ayat 7 menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Syukur biar nanti ditambahkan. Makanya kata ulama, doanya jangan panjang-panjang, jangan banyak-banyak. Khawatir kebanyakan doa nanti yang ada lupa disyukuri. Ya, itu doa kita minta segala macam, padahal kunci pembuka ditambahkan nikmat lewat syukur, karena la in syakartum la azidan. Maka kata ulama, syukuri apa yang ada, jangan minta terlalu banyak. Khawatir minta terlalu banyak, yang ada lupa disyukuri. Yang ada lupa disyukuri, udah minta lagi. Orang bilang udah kasih, yang ada itu kagak terima kasih, udah minta lagi. Nah gitu. Maka syukur, alhamdulillah, syukuri yang ada, nanti la azidan nakum. Terus yang terakhir kan wa husni ibadati, karena surah Al-Kahfi ayat 110 tuh yang terakhir, ya, husni ibadik faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Jalan ketemu dengan Allah itu falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Ada cuma dua. Maka Nabi wa husni ibadatik, bagus ibadah yang akan mengantarkan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-qanaatu malun la yanfadu, ya. Qanaah, merasa cukup, itu adalah harta yang tidak ada habis-habisnya. Jadi harta kita bukan harta uang, materi, tanah, rumah, tapi qanaah, menyikapi hidup itu harta, namanya qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iqtisadu fin nafaqati nisful ma'isyah wat tawaddudu ilan nasi nisful aqli wa husnus su'ali nisful ilmi. Al-iqtisadu sederhana, al-iqtisadu sederhana, ekonomis, fin nafaqah di dalam belanja, nisful ma'isyah itu setengah dari kehidupan. Jadi ajarkan anak-anak kita iktisad, ya, jangan umbar-umbar hartanya. Al-iqtisadu sederhana fin nafaqati, di dalam nafaqah belanja, nisful ma'isyah adalah setengah daripada kehidupan kamu. Jadi jangan foya-foya, hambar-hambur, istiqlal, selalu nyeleng. Kan ada nyanyian dulu, ya. Bang bingung, bang, apa nyanyian itu titik pusat? Apa? Bang bingung, bang, kita nabung, terus apa? Tang ting tung tang, jangan dihitung gitu. Tiap bulan tahu-tahu dapat untung, betul? Ada tabungannya? Ada. Buat haji ada? Ada. Bures, telas, entek. Ini al-iqtisad sederhana fin nafaqati, di dalam nafaqah belanja itu tuh nisful ma'isyah, setengah daripada kehidupan. Jadi jangan umbar-umbar. Wat tawaddudu, dan berkasih-kasih, ilan nasi, kepada orang banyak, nisful aqli, setengah daripada akal. Jadi orang yang berakal itu kalau dia tawaddud, ada berkasih-kasih kepada orang banyak, nisful aqli, setengah daripada akal. Wa husnus su'ali, dan bagusnya pertanyaan, kalau orang nanya bagus tuh nisful ilmi, setengah daripada. Jadi bertanya itu juga ilmu juga, ya. Jadi bertanya itu juga nisful ilmi. Jadi kalau kita nanya itu sudah kenal ilmu, ya.
Kata Nabi, wa husnus su'ali, dan bagusnya pertanyaan, nisful ilmi, adalah setengah ilmu. Jadi orang kalau nanya itu berarti udah punya setengah ilmu. Karena as-su'alu miftahul ilmi, bertanya itu adalah kuncinya ilmu. Jadi nanya. Namanya fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlu dzikri, orang yang punya ilmu, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian jangan nanya orang bodoh, tanya orang yang berilmu. Ya, kalau Jumat 2 gelombang itu boleh apa kagak? Tanya sama orang alim. Ya, jangan tanya kepada orang tidak alim. Ya, kata ustadznya boleh lah, ustadznya khotib, kalau 2 gelombang kan amplopnya 2 berarti ya. Ya, ini Nurul Falah ngadain 2 gelombang, khotibnya dia juga. Ntar pindah lagi gelombang sono, Al-Abror amplop lagi 3 amplop. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakanlah oleh kalian ahlu dzikri, yang punya ilmu, in kuntum la ta'lamun, jikalau kalian tidak mengetahui. Jadi nanya sama orang yang punya ilmu, karena di sini wa husnus su'ali nisful ilmi, dan bagusnya pertanyaan, bagusnya soal pertanyaan, nisful ilmi, setengah daripada ilmu. Bab lewat bertanya nanti dijelaskan berarti dapat ilmu. Makanya kalau bodoh jangan diem aja nih, bodoh dia menjadi pojok aja, duduk kerubutin laler. Udah goblok kerubutin laler. Makanya kebodohan itu bahaya. Kebodohan bahaya. Makanya umat ini mesti cerdas supaya tidak mau dibodohi. Ya, terserah Bapak mau ikut madhab yang percaya pada corona atau madhab yang tidak percaya, terserah Bapak. Terserah mau ikut madhab yang percaya ada corona atau madhab yang tidak percaya, terserah. Ini kalau dia percaya adanya corona, takut pada corona, tidak takut pada Allah, itu naib. Percaya ada corona, takut, itu naib. Sekarang tidak percaya ada corona, takut juga, lebih naib lagi. Udah nggak percaya, takut lagi. Makanya kalimatnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dah, ini saja.